Wahabi. Wahabi. Wahabi Salafi Wahabi. Wahabi mereka. Emosi. Wahabi mereka. Wahabi. Memang lucu sekali negeri ini. Kata ini belakangan sering kita dengar untuk dilontarkan sebagai bentuk fitnah kepada sebagian pendakwah. Teman-teman, Wahabi itu bukan sebuah aliran. Secara historis, Wahabi hanyalah sebutan bagi sebuah gerakan reformasi keagamaan pada abad ke-18 di wilayah dataran tinggi Najd, Arab Saudi. Ironisnya, hari ini istilah tersebut berubah menjadi label emosional diucapkan oleh pihak yang tidak mau menerima saran dan kritik, sekedar alat untuk menyingkirkan seseorang. Coba pikir secara rasional. Siapa yang paling sering mewahabikan orang lain, tapi justru malah mereka yang kerap melakukan penyimpangan dan menuai penilaian negatif di ruang publik? Lebih ironis lagi, sebagian umat Islam di Indonesia ikut-ikutan mewahabikan orang, padahal tidak memahami arti sebenarnya. Kalau mau jujur dan adil, pendakwah tidak seharusnya dinilai dari fitnah stereotip seperti itu, tapi dari gagasannya, karya-karyanya, akhlaknya, dan kontribusinya bagi umat. Karena dalam Islam, kebenaran tidak diukur dari label, melainkan dari dalil dan adab. Daripada terburu-buru ikut mencaci dan melangkah terlalu jauh, mengapa kita tidak mencoba mengosongkan gelas kita terlebih dahulu? Inilah mereka, para pendakwah yang memiliki rekam jejak ilmu hingga menempuh pendidikan doktoral. Sangat disayangkan jika sosok-sosok seperti ini hanya dinilai dari stereotip yang beredar di tengah masyarakat. Ustadz Khalid Basalamah adalah contoh menarik bagaimana jalur ilmu tidak selalu berhenti di ruang kelas. Beliau memulai pendidikan formalnya di Islamic University of Madinah, lalu melanjutkan studi pascasarjana di Indonesia, hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan doktoral di Malaysia. Sebuah jalur yang menunjukkan bahwa belajar agama bagi sebagian orang adalah proses lintas negara dan lintas fase kehidupan. Namun yang sering luput dari perhatian publik bukan hanya latar akademiknya, melainkan apa yang beliau bangun setelahnya. Dari keterlibatan dalam lembaga pendidikan Islam berasrama sebagai penasihat, hingga pengembangan ekosistem layanan umat yang nyata, seperti penyelenggaraan perjalanan umrah dan haji melalui Uhud Tour, pengelolaan filantropi lewat sedekah kreatif, serta jaringan usaha yang menopang operasional dan program dakwah. Ini bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan keterampilan manajerial, mengelola tim, menjaga legalitas, memastikan keberlanjutan, dan menerjemahkan nilai agama ke dalam sistem yang bisa berjalan lama. Banyak orang mampu berbicara di mimbar, tetapi tidak banyak yang sanggup membangun struktur yang rapi dan bertahan. Berbeda lagi dengan Ustadz Firanda Andirja, yang sosoknya tumbuh kuat dalam tradisi akademik. Jalur pendidikannya berakar di Islamic University of Madinah hingga jenjang doktoral. Dan yang membuat profil seperti ini bernilai tinggi untuk sebuah dokumenter adalah detail-detail yang bisa diverifikasi. Ada judul disertasi, dan ada karya-karya tulis yang beredar luas serta dipakai sebagai rujukan. Dalam ceramah-ceramahnya, audiens hampir selalu diajak melihat dalil, sumber, dan cara berpikir. Identitasnya tidak dibangun oleh panggung besar, melainkan oleh meja belajar, perpustakaan, dan lembar-lembar tulisan. Sebuah jalan sunyi yang seringkali tidak populer, tetapi menjadi fondasi penting bagi transmisi ilmu yang bertanggung jawab. Lalu ada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, yang menapaki jalur pendidikan dengan pola yang rapi dan nyaris klasik. Berangkat dari pesantren, kemudian masuk Islamic University of Madinah, dan menyelesaikan jenjang demi jenjang. Program bahasa, S1, S2, hingga doktoral, dengan tahun-tahun kelulusan yang jelas. Bagi orang awam sekalipun, profil ini mudah dipahami. Ini seseorang yang belajar serius, lama, dan terstruktur. Beliau tidak hanya belajar untuk berdakwah, tetapi untuk meneliti dan menulis, serta tercatat aktif sebagai pengajar di perguruan tinggi yang membimbing generasi muda dalam mata kuliah seperti metode dakwah dan akhlak Islamiyah. Jejak ilmunya tidak berhenti di ruang kuliah atau mimbar, karena ada karya-karya tulis yang bisa ditelusuri, kajian-kajian beliau yang terus disiarkan secara rutin melalui kanal media sosial resmi, serta kontribusi pendidikan yang bisa disentuh langsung oleh masyarakat.
Di era ketika sebuah label lebih cepat tersebar daripada kebenaran, mungkin masalah kita bukan kurangnya pendakwah, tapi kurangnya keingintahuan untuk mengenal. Dan sejarah selalu mencatat, yang tenang belajar akan bertahan lebih lama daripada yang ribut mencela. Jazakumullah khairan.